Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarta Fisik. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang besaran dan dimensi. Oke, sebelum kita belajar dimensi, kita harus tahu dulu besaran. Besaran itu apa? Jadi mungkin pada waktu SMP itu kalian sudah belajar, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai serta memiliki satuan. Itu disebut sebagai besaran ya. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai serta memiliki satuan. Jadi kata kuncinya ada kata memiliki nilai. Contoh besaran itu banyak. Misal, kalau misalnya sesuatu cantik, rajin, ganteng itu bukan termasuk besaran. Kenapa? Gara-gara dia tidak dapat dinyatakan dengan nilai. Nah, yang mana besaran itu nanti dibagi menjadi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa tuh besaran pokok? Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah terdefinisikan terlebih dahulu. Jadi satuannya sudah ditetapkan oleh oleh ilmuwan terlebih dahulu. Yang mana besaran pokok itu kita punya ada 7 nih ya, ada 7. Cara nyingkatnya bisa kalian pakai singkatan. Jadi biar gampang ingatnya untuk besaran pokok. Jadi bisa kalian nyingkatnya pakai PWI Sukamaju biar gampang ingatnya. PWI Sukamaju, P sini artinya panjang. Kemudian W sini artinya panjang, sudah ada ya. Berikutnya W sini artinya waktu, waktu sudah ada juga. Waktu. Kemudian I sini intensitas cahaya, ini dia intensitas cahaya sudah ada juga. Kemudian suhu, sudah ada. Kemudian KA ini artinya kuat arus, kuat arus. Kemudian ada massa, dan Ju ada artinya jumlah zat. Jadi ada 7. Jadi biar gampang, untuk lebih gampang menghafal tabelan besaran pokok itu adalah PWI Sukamaju. Panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, massa sama jumlah zat. Nah, di sini ada lambang. Jadi kalau lambang lambang besaran ya, besaran kalau dia massa dilambangkan, ada yang melambangkan M besar, ada yang melambangkan M kecil. Jadi kita ikutin aja. Jadi boleh-boleh aja, yang penting massa itu artinya. Tergantung dari soal ya. Terus panjang itu juga ada yang melambangkan biasanya L besar, ada juga melambangkan L kecil. Nah, terus kalau dia waktu ini semuanya T kecil. Karena T besar itu melambangkan dari suhu. Kalau kuat arus lambangnya I besar, intensitas juga lambangnya I besar. Sementara jumlah zat lambangnya N. Nah, ini satuannya, inilah satuannya apa? Massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, mungkin udah biasa, dan seterusnya. Sementara di sini lambang satuan artinya singkatannya. Jadi kalau kilogram kita singkat kg. Oh ya, ini merupakan satuan yang di SI-kan atau diberlaku secara internasional. Yang mana satuan ini merupakan satuan MKS. Jadi lagi satu satuannya ada satuan CGS. Kalau MKS itu artinya meter, kilogram, sekon. Kalau CGS centimeter, habis itu CGS centimeter, gram sama sekon. Nah, itu kalau CGS-nya. Nah, kalau yang di sini yang ditabelin adalah satuan MKS, biasanya satuan yang berlaku secara internasional. Jadi misalnya kalau dia massa, selain kilogram, satuan juga boleh gram dan lain sebagainya, ton dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dalam satuan internasional dalam perhitungan, kita harus rubah bentuknya menjadi satuan kilogram. Dengan lambangnya kg dan seterusnya. Jadi ini meter, m dan seterusnya. Nah, di sini ada dimensi. Dimensi di sini melambangkan jadi kayak identitas atau karakteristik dari suatu besaran. Jadi dimensi kalau dia massa dimensinya M, kalau dia panjang dimensinya L. Nah, di sini kalau dia waktu dimensinya T besar. Nah, kalau dia suhu di sini kan lambangnya hampir sama dengan waktu. Tapi kalau dimensi di sini tidak ada yang sama sekali, pasti beda. Karena T ini sudah diambil oleh waktu, maka suhu itu dilambangkan dengan theta. Begitu juga kuat arus lambangnya adalah I, intensitas. Nah, karena di sini intensitas saya juga sama-sama I, tapi untuk dimensi dia namanya J. Jadi kalau dimensi sini merupakan karakteristik atau identitas dari suatu besaran yang tidak mungkin sama. Kalau lambang masih mungkin sama. Terus di sini ada jumlah zat dilambangkan dengan N besar. Ya, ini merupakan besaran pokok. Nah, terus yang kedua itu ada besaran turunan. Apa tuh besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok.
Contohnya apa? Contohnya semua besaran selain 7 besaran ini merupakan termasuk ke dalam kelompok besaran turunan. Oke, biar lebih memudahkan, sekarang tadi kita udah belajar bagaimana teori besaran dan dimensi. Sekarang kita akan coba ke contoh soal untuk memperdalam pemahaman kalian. Oke, di sini diminta pasangan besaran pokok tambahan. Nah, tadi kan pertambahan di bawah ini yang benar. Nah, tadi kan kita belajar besaran pokok cuma ada satu tuh, yang besaran pokok utama. Jadi besaran pokok harus dibagi menjadi dua. Besaran pokok ini dibagi menjadi dua. Ini ada yang utama, ada yang tambahan. Kalau besaran pokok utama, ini yang tadi yang kalian singkat pakai PWI Sukamaju. PWI Sukamaju. Sementara besaran pokok tambahan di sini cuma ada dua. Besaran pokok tambahan cuma ada dua, itu sudut datar dan sudut ruang. Nah, apakah perbedaan antara besaran pokok utama dengan besaran pokok tambahan? Kalau dia besar pokok utama, ini memiliki dimensi. Jadi ada satuan dan ada dimensi. Kalau dia besaran pokok tambahan hanya memiliki satuan. Jadi kalau utama ini ada satuan dan dimensi. Kalau tambahan dia hanya memiliki satuan tapi tidak dengan dimensi. Jadi kalau dimensinya tidak. Jadi memiliki satuan tapi tidak dengan dimensi. Nah, ini. Nah, terus jadi besaran pokok tambahan ada dua tuh, sudut datar sama sudut ruang. Yang manakah jawabannya? Jadi yang paling tepat itu adalah option nomor D ya. Nah, di sini kan dikatakan besaran pokok tambahan memiliki satuan. Jadi satuan dari sudut itu adalah derajat, kan misalnya berapa derajat. Alat ukurnya berarti busur derajat. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah option nomor D. Oke, mari kita cek ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar tentang berikut. Nah, sini kita cek sini manakah pernyataan yang benar atau dimensi yang benar dengan besarannya. Ya, jadi kita belajar menghitung dimensi besaran turunan. Jadi kita cek pertama di sini kata ada daya. Daya. Jadi untuk tahu dimensinya kita harus tahu rumusnya dulu. Daya itu dilambangkan dengan P gitu ya. P itu rumusnya adalah W per T. Dengan W sini adalah energi. Dan T sini adalah waktu. Nah, setelah kalian tahu setelah kalian tahu nilai besarannya, jadi setelah kalian tahu nilai definisi dari besaran, ingat satuannya. Energi satuannya adalah joule. Waktu itu satuannya adalah sekon. Nah, setelah tahu satuan, kita lihat di sini ada joule. Joule itu nama lainnya apa? Nah, jadi kalian tolong ingat di fisika itu ada dua besaran atau dua satuan yang perlu diingat nama lainnya. Pertama ada Newton. Nama lain dari Newton boleh disebut sebagai kilogram meter per second kuadrat. Kalau dia joule, nama lainnya itu adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini bisa diturunkan. Nah, tapi lebih baik kalau misalnya kalian mau menurunkan, silahkan turunkan dari rumus. Kalau rumus gaya berarti M kali A. Ini M-nya, ini A-nya. Kalau dari energi, joule ini sini boleh dari energi kinetik, boleh. Ini masanya, ini kecepatan yang dikuadratkan. Tapi kalau kalian belum paham cara menurunkan, boleh ini dihafalkan saja biar lebih gampang. Nah, jadi kita cek sini, ini kan ada satuan joule nih. Joule itu bisa diganti pakai kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Jadi kita ganti sini. Jadi setelah kalian nulis rumus, nulis satuan. Satuan itu apa tadi sini? Yang di sini energinya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat dibagi. Di sini ada waktu satuan second, berarti bagi second. Jadi kan kilogram meter kuadrat per second kuadrat dibagi second. Nah, sini kalau kali balik kan kayak gini jadinya. Kali balik kilogram meter kuadrat per second kuadrat kali 1 per second. Jadi kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Nah, ini setelah kalian selesai menulis satuan, baru kita nulis dimensinya. Jadi apa dimensinya? Kita cek di sini. Jadi dimensinya adalah kilogram. Kilogram merupakan satuan dari massa, berarti dimensinya adalah M. Jadi M. Kemudian di sini meter. Meter ini panjang dimensinya berarti L kuadrat. Kemudian di sini ada second. Second itu satuan dari waktu. Waktu dimensinya berarti T pangkat min 3. Kenapa T pangkat min 3? Harusnya di sini kan
gara-gara ada arusnya gini ya, biar nggak bingung. Oke, saya tulis dulu di bawah tanda per. T di waktu itu T besar pangkat 3. Nah, dalam penulisan dimensi kita tidak boleh tidak boleh ada tanda per, maka harus dibawa ke atas. Maka jadinya di sini M L kuadrat, awalnya T pangkat plus 3 pindah ke atas jadi T pangkat min 3. T pangkat minus 3. Jadi nomor A itu jawabannya adalah salah. Karena nomor A itu kan T-nya T pangkat minus 2, harusnya pangkat minus 3. Oke, yang nomor B kita cek. Yang nomor B di sini ada kalor. Kita lihat, jadi Q ini merupakan kalor. Kalor itu memiliki satuan. Jadi kalau kalian sudah hafal satuannya, boleh tidak menggunakan rumus lagi. Kalau udah hafal satuan akhirnya, jadi langsung gunakan satuan aja. Kalor kan satuannya adalah joule. Nama lain dari joule kita sudah tahu, yaitu kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kalau kali balik berarti kilogram meter kuadrat kali second pangkat minus 2. Jadi kali balik nih. Pangkat minus 2. Jadi silakan kalian dikali balik. Nah, terus masuk dah kilogram. Kilogram sini apa? Kilogram ini merupakan massa. Massa satuannya adalah M besar. Berikutnya di sini adalah meter. Meter itu panjang. Panjang berarti L kuadrat. Kemudian di sini ada second. Second di sini pangkat minus 2 ya. Di sini berarti T pangkat minus 2. Kan di sini waktu soalnya. Jadi ini massa dimensinya M. Ini meter dimensinya L. Ini second waktu dimensinya T. Jadi sampai di sini di sini merupakan satuan. Nah, ini satuannya tadi. Yang di sini baru kita tulis dimensi tadi. Ya, jadi kalau untuk menyelesaikan soal dimensi harus tahu dulu satuannya. Kalau tidak tahu satuan boleh diturunkan dari rumus seperti ini. Jadi kalau sudah hafal satuannya boleh langsung seperti ini biar lebih cepat. Jadi setelah itu baru kita masukkan dimensi. Jadi kalor itu dimensinya betul M L kuadrat T pangkat 2. Terus yang ketiga di sini ada energi. Nah, di sini ada energi. Ini sudah jelas ya, jawabannya nanti adalah B. Nah, di sini energi. Kita lihat energi. Energi satuannya apa? Energi kinetik, potensial dan lain sebagainya. Energi satuannya adalah joule. Nah, karena dia satuan joule, maka dia akan memiliki dimensi sama dengan kalor. Jadi setiap benda yang memiliki satuan yang sama akan memiliki nilai dimensi yang sama. Jadi dengan demikian satuan dimensi itu adalah yang sini. ML kuadrat T pangkat minus 2. Terus, jadi yang ini salah karena dia pangkatnya minus 3. Kebalik dengan yang dimensinya daya. Berikutnya, yang keempat ada momentum. Nah, jadi momentum. Kita cek di sini momentum. Momentum itu dilambangkan dengan P, rumusnya massa dikali dengan kecepatan. Jadi ini massa satuannya adalah kilogram, V sini kecepatan satuannya meter per second. Jadi kalau dikali balik kan boleh ya, jadi biar nggak isi tanda per atau dimensi boleh M. Kilogram itu dimensinya M, massa dimensinya M. Ini M ini meter. Meter itu panjang dimensinya L. Dibagi dengan S itu waktu, berarti dimensinya T. Kita tulis T. Nah, nggak boleh di bawah tanda per, berarti kita bawa ke atas. M, L, T pangkat minus 1. Karena di bawah tanda per, ini pangkatnya plus 1, soalnya jadi bawa ke atas, jadi minus 1. Nah, ini kalau dia momentum. Terus berikutnya, jadi sini salah ya, karena di sini tulisnya L kuadrat. Harusnya di sini L-nya pangkat 1. Berikutnya yang terakhir itu ada impuls. Jadi kalau ada impuls, jadi impuls itu I sama dengan F dikali dengan delta T, kan gitu ya. Rumusnya, rumus impuls itu merupakan gaya dikali dengan delta T. Kita tahu berupa gaya itu satuannya adalah Newton. Jadi gaya satuannya adalah Newton. Nama lain dari Newton itu adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Jadi kita tulis nih, kilogram meter kuadrat per second kuadrat dikali delta T. Delta T artinya selang waktu satuannya second. Sorry, ini meter per second kuadrat gitu ya. Newton tuh kilogram meter per second kuadrat, ini nggak sih kuadrat. Nah,
kali delta T, satuannya adalah second. Coret secondnya, jadi sisanya kilogram meter per second. Jadi sama dengan satuan dari momentum. Jadi gara-gara satuan impuls dan momentum sama, maka dia akan memiliki dimensi yang sama. Jadi kilogram merupakan besaran massa dimensinya M besar. Kemudian di sini meter panjang dimensinya L besar. Dibagi dengan second berarti waktu dimensinya T besar. Jadi kalau kita balik, nggak boleh di bawah tanda per, maka hasilnya adalah M LT pangkat minus 1. Ya, jadi dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B ya. Jadi yang nomor A di daya salahnya di T-nya harusnya pangkatnya min 3. Yang nomor energi harusnya T-nya pangkatnya kuadrat, yang ini dia kira-kira joule. Yang nomor D L-nya harusnya pangkatnya 1. Yang nomor E L-nya harusnya pangkat 1 dan T-nya harusnya pangkatnya min 1. Yang ini. Ya, jadi dengan demikian jawabannya adalah option nomor B. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Beberapa pasangan berikut memiliki dimensi yang sama. Jadi kita ingat di pembahasan soal sebelumnya tadi, suatu besaran akan memiliki dimensi yang sama apabila dia memiliki satuan yang sama. Jadi kalau satuannya berbeda, sudah pasti dimensinya berbeda. Oke, mari kita cek satuan-satuannya. Yang pertama, dari massa. Nah, jadi kita lihat massa satuannya adalah kilogram. Sementara berat itu satuannya adalah newton. Nama lain dari newton apa? Kilogram meter per second kuadrat. Nah, berarti sudah jelas. Yang nomor 1 ini bukan memiliki dimensi yang sama. Gara-gara ini dimensinya satuannya kilogram aja. Kalau di sini kilogram meter per second kuadrat. Nah, sini momentum. Ingat tadi satuan momentum di soal nomor apa? Di soal nomor 2 tadi itu adalah kilogram meter per second gitu kan satuannya, karena massa kali kecepatan. Kalau dia impuls satuannya apa tadi? Newton kali sekon. Nah, newton ini nama lainnya adalah kilogram meter per second kuadrat dikali second, dicoret. Nah, berarti jadi sisanya adalah kilogram meter per second. Maka yang nomor 2, momentum dan impuls ini menunjukkan besaran yang memiliki satuan sama. Berarti ini betul. Berikutnya di sini ada gaya. Gaya satuannya adalah newton. Berat juga sama-sama satuannya adalah newton. Berarti yang nomor 3 juga betul nih. Nomor 3 juga memiliki satuan yang sama. Berikutnya di sini ada usaha. Usaha satuannya adalah joule, sementara daya satuannya adalah watt. Nah, bagaimana hubungannya? Kalau watt nama lainnya ini boleh juga disebut sebagai joule per second. Jadi watt ini boleh juga disebut joule per second. Sementara usaha itu cuma joule saja. Maka dengan demikian, usaha dan daya itu tidak memiliki satuan yang sama. Jadi kata kuncinya di sini memiliki dimensi yang sama apabila dia memiliki satuan yang sama. Jadi dengan demikian, benda yang memiliki satuan yang sama dan dimensi yang sama itu adalah besaran nomor 2 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah option nomor D. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal mengenai besaran dan dimensi. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.